maupun non fisik itu sama sekali tidak dibenarkan. Jadi itu untuk saudara. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya memang ya pada prinsipnya pers itu jika pers itu dikriminalisasi sebenarnya atau dianggap musuh, maka sebenarnya yang rugi itu bukan hanya jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, apa kabar? Sore kali ini Live Tribun Jambi sedang berada di dari Pak kawasan Pemancar TVRI, tepatnya di sebelah gedung Fakultas UIN ya, gedung UIN nih Tribuners. Dan saat ini sedang berlangsung dan juga dari acara Workplace Freedom Day 2022. Nah, di sini Aji bersama Rambus mengadakan diskusi terpublik dan panggung aksi dengan tema serangan digital, kekerasan, dan kriminalisasi. Nanti kegiatan ini akan berlangsung dari sekarang sampai dengan selesai Tribuners, dan beralamat di Rambuhos Pemancar TVRI Tlanipura Kota Jambi. Dan saat ini sedang dilaksanakan diskusi publik, dan nantinya bakal ada kegiatan teatrikal, musik, puisi, orasi, dan juga petisi. Dan untuk diskusi publik ini Tribuners, kegiatan ini mengundang Kadis Kominfo Nurrahman Herlambang, lalu ada Heri Kosmo, akademisi, dan juga Majelis Etik Aji Jambi, serta ahli pers dari Dewan Pers Provinsi Jambi, dan juga Kompolmas Edi Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi. Nah, bisa kalian Tribuners lihat sendiri, ketiganya sudah siap nih untuk dengan diskusi terbuka saat ini Tribuners. Jadi untuk tamu undangan sendiri di sini selain jurnalis tentunya ada juga teman-teman mahasiswa dan juga dari LG. Ada Wakil Indonesia, namun ada kawan-kawan media. Dan yang saat ini sedang berbicara itu Bapak Heri Kosmo, akademisi, dan serta juga Majelis Etik Aji, dan juga ahli pers dari Dewan Pers Provinsi Jambi. Dari pertanyaan tadi, memang kalau kita berbicara sejarah pers di dunia itu memang itu saya pikir adik-adik pers mahasiswa dan mahasiswa jurnalistik pasti tahu lah ya, perkembangan jurnalis di Indonesia kan dia berkembang seiring dengan zaman. Kegiatan panggung aksinya sendiri itu nanti bakal ada teatrikal, musik, puisi, orasi, dan petisi. Dan tadi kegiatan ini dibuka dengan untuk kegiatan awal ya, ada aksi kalau kita bercerita sebenarnya hari ini kan yang menjadi perkembangan musik dan puisi Tribuners. Berkaitan dengan tema hari ini, Bapak Ibu dari semua, biasanya perkembangan nah, ini teman-teman mahasiswa yang hadir pada kegiatan hari ini, dan juga saja pada hari ini jurnalis Jambi dan juga dari Aji. Yang juga menjadi sebagai tantangan, dan juga di momen ini juga menjadi tantangan. Kita bahas sama-sama apa sih yang menjadi gambaran hari ini. Nah, secara umum saya mungkin perlu sampaikan bahwa hari ini di era digital, internet itu sekarang kan sudah menjadi ruang publik ya. Kita menjadikan ruang internet itu menjadi sarana berkomunikasi. Nah, tidak heran memang aktivitas jurnalistik juga berkaitan di sana. Nah, menjadi perkembangan terbaru misalnya hari ini bagaimana pers hari ini menjadikan isu-isu di media sosial malah menjadi isu-isu yang mereka bahas. Dan tidak jarang misalnya dalam hal taktik jurnalisme, misalnya wartawan malah mengambil posisi sebagai pengambil informasi, dan justru jangkar informasinya ada di internet. Kalau dulu kan gatekeeper itu ada di dalam media. Kalau hari ini saya dengan perkembangan teknologi, gatekeeper itu kadang media ambil nomor sana sini kan dari internet. Nah, belum lagi misalnya bagaimana
ada semacam kolaborasi yang sedang dibangun oleh media dengan media sosial. Satu sisi mereka mengambil informasi, bisa sih mereka distribusikan informasinya juga lewat media sosial. Ada perjalanan yang seperti itu. Nah, di Jambi juga sedang terjadi yang seperti itu ya. Mungkin bagi Tribuners yang penasaran dengan kegiatan ini bisa langsung gabung di Tribuners, karena ini kegiatan WordPress Freedom Day 2022 ini baru saja dimulai. Dan ini perlu diketahui, sebenarnya WordPress Freedom Day ini jatuh pada tanggal 3 Mei lalu ya, tapi karena suasana masih lebaran, maka rangkaian kegiatan untuk di Jambi diundur pada hari ini baru terlaksananya. Potensi pemasukan yang itulah sebenarnya yang nah, agak berbeda misalnya dengan daerah lain. Kalau di Jambi ini, kalau misalnya kita ambil presentasi dokumen hari ini, sumbangan yang terbesar kayaknya dari pemerintah ya, dalam bentuk iklan tapi. Nah, belum lagi misalnya karena dia Jambi ini posisinya kan tidak seperti daerah provinsi tetangga yang seperti daerah industri gitu. Karena dia memang ujung-ujungnya banyak setiap hari mungkin macam Pak Erik ini sering ketemu wartawan gitu. Karena selain kepentingan pemberitaan juga kepentingan iklan gitu. Nah, balik ke tema ya. Tantangan hari ini tentu selain itu, saya pikir pemberitaan ini menjadi yang penting, dan juga ada tantangan misalnya dalam hal ruang-ruang bicara tadi yang selalu disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa sebenarnya seringkali aktivitas di lapangan itu memang tidak bisa dihindari ketika misalnya ada aksi-aksi dan segala macam. Seringkali ya karena memang tugas dan pokok wartawan itu seperti disampaikan Pak Edi tadi, dia sifatnya mengamankan ketertiban. Di sisi lain jurnalis dalam hal isu-isu penting dia juga berada di lapangan. Nah, sering di situ sih muncul potensi-potensi yang merugikan salah satu pihak di sana. Nah, bagaimana mungkin nanti ini yang perlu saya pikir nanti dibahas lagi ya. Bagaimana sebenarnya jurnalis itu juga tetap tahu misalnya protokol dalam lingkungan yang sifatnya keramaian itu seperti apa sih. Nah, dan juga bagaimana misalnya polisi juga mesti tahu bagaimana kita berhadapan dengan massa dan juga jurnalis yang sedang meliputan, sehingga tidak ada hal-hal yang seperti yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan itu. Ya, Bang Heri, terima kasih banyak. Sangat insightful sekali ya teman-teman, kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari diskusi yang baru sebentar berjalan. Tetapi masih ada memang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Untuk menuju ke sana, teman-teman, karena kondisinya banyak teman-teman yang sudah datang dan saya lihat sudah menyimak dari tadi, saya ingin deh teman-teman mungkin memberikan pertanyaan. Kita ada iklan sedikit. Seperti Pak Dinas Kominfo yang ada iklannya untuk jurnalis gitu ya. Di sini acara kita juga ada iklannya. Oke, teman-teman pers mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman jurnalis yang hadir pada hari ini, silahkan yang ingin memberikan pertanyaan. Saya silahkan untuk khusus dari satu orang. Silahkan yang berani. Saya lihat tadi ada teman-teman dari UIN, ada dari Unja juga, ada dari TFK, ada mungkin Bari barangkali. Ada? Malu-malu. Ayo, ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendero Ria Lambang, saya dari Lembaga Pers Mahasiswa Patriotik Universitas Batangan. Mungkin hal yang singkat sih, bagaimana sih tentang perlindungan yang diberikan terhadap pers mahasiswa yang mungkin kami masih di bawah ruang lingkup universitas gitu. Jika terjadi terkait kriminalisasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh
pihak kampus ataupun yang berwenang di bidangnya, bagaimana perlindungan yang diberikan. Sedangkan kami mungkin menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Tentu kekerasan ataupun kriminalisasi yang dilakukan bukan bentuk kekerasan fisik atau apapun, tapi ada penyekatan terkait istilah atau apapun gitu lah. Bagaimana perlindungan yang seharusnya didapatkan dari pers mahasiswa yang memang kami masih di bawah ruang lingkup universitas, namun ada kode etik jurnalistik yang mengharuskan kami menyampaikan sebuah kebenaran atau fakta di lapangan. Ini itu saja sih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sandi Yudi Herlambang dari Unbari. Oke, pertanyaannya menarik sekali teman-teman. Kalau teman-teman pers mahasiswa mengikuti isu-isu di pers mahasiswa ya, bahkan bukan hanya produk jurnalistik kalau di pers mahasiswa, bahkan bentuknya karya sastra saja bisa dipersekusi, kemudian pers mahasiswanya bisa dibekukan. Padahal ini kan tidak ada hubungannya. Kemudian juga dilematisasi teman-teman pers mahasiswa yang berada di bawah naungan kampus, tetapi juga harusnya mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak terkait untuk kemudian mendukung adanya keterbukaan informasi, kemudian kebenaran ya dari apa yang disampaikan. Mungkin saya akan menunjukkan ke pertanyaan tersebut kepada ketiga narasumber kita, nanti menjawab sesuai dengan institusinya masing-masing. Mungkin langsung saja kepada Pak Kompol Mas Edi, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini kalau pers mahasiswa berarti kan otoritasnya masih kampus ya. Ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh rekan Ketua Aji. Kalau misalnya seperti doxing tadi, doxing itu kan bukan berupa fisik. Berarti kalau sudah berupa fisik itu sudah jelas di dalam beberapa undang-undang yang di situ menampung atau di dalamnya ada sanksi pidana, itu pasti jadi urusan polisi. Setiap undang-undang apapun itu yang di dalamnya ada mengatur tentang sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan atau melanggar aturan di dalam undang-undang itu menjadi urusan, termasuk menjadi tanggung jawab polisi. Tetapi yang seperti tadi ditanyakan oleh rekan dari pers mahasiswa, jadi kalau bentuknya seperti itu memang tidak ada intimidasi dalam bentuk fisik, tetapi hal-hal yang menyangkut apa yang menjadi hak seseorang atau pengurus tersebut di lingkup kampus tersebut. Sehingga kalau menurut saya itu di luar di luar kewenangan kepolisian, karena itu masih otoritas kampus, apalagi sifatnya bukan fisik ya. Jadi namun demikian, kalau misalnya jadi polisi ini menjadi keranjang sampah, dalam artian begini maksud saya, bahwa apapun yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau sekelompok orang terhadap orang lain dan itu dinilai ada pelanggaran hukum, itu boleh dan bisa dilaporkan atau diadukan. Nanti tugas polisi untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa itu ada unsur pidananya atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu di kampus, dilakukan oleh dosen misalnya atau bahkan oleh rektor, karena itu sudah menyangkut mungkin ada rahasia kampus yang muat di dalam pers kampus itu, sehingga mungkin apabila tersebar keluar akan ada borok yang terbongkar. Nah, itu kalau memang hal itu menyangkut borok yang sudah menyangkut ada unsur pidana, itu lebih bagus disalurkan ke penegak hukum yang berwenang. Ya, misalnya ada pungli di kampus atau ada korupsi di kampus, nah itu silakan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau itu dituangkan atau ditulis atau dimuat dalam pers mahasiswa, seperti tadi yang Anda tanyakan, bahwa pasti itu ada tindakan yang sifatnya mengintimidasi terhadap kepentingan Anda selama Anda mengikuti perkuliahan di situ. Entah mungkin nanti nilainya dikasih yang di bawah standar atau bagaimana, itu
itu saya kurang paham terhadap apa hal yang terjadi, apa bisa dilakukan oleh pengurus kampus dalam arti ini dosen ataupun via rektorat. Itu sekali lagi bahwa itu bukan di luar jangkauan kami, tetapi menurut pemahaman saya itu belum ada atau belum muncul atau belum tergambar di dalam pikiran saya bahwa hal itu termasuk sesuatu yang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tapi sekali lagi bahwa kadang-kadang suatu peristiwa itu setelah dilaporkan atau diadukan, baru kita cari yang paling tepat ini pelanggaran terhadap apa sih. Jadi tidak ada salahnya seperti itu kemudian dibuat laporan atau pengaduan. Namun demikian sekali lagi kalau itu terjadi di kampus itu adalah sepenuhnya menjadi otoritas kampus. Ya, jadi itu pemahaman saya. Mungkin bisa jadi pendapat dari narasumber yang lain mungkin nanti akan bisa sedikit berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Saya kira itu jawaban dari kami. Terima kasih. Bagi saya mendengarnya miris antara mahasiswa dan pengelola kampus, masih banyak pembatasan seperti itu, miris dan sedih saya mendengarnya. Di zaman serba keterbukaan sekarang ini, zaman digitalisasi, seharusnya hal-hal demikian sudah semakin kurang dan tidak terjadi lagi. Itu seharusnya. Tapi kita bisa melihat juga apa yang disampaikan tadi, bahwa munculnya pembatasan-pembatasan, ketidakterbukaan informasi biasanya ada tata kelola pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh baik. Contoh tadi ada fraud, ada bias. Fraud itu ada penipuan, ada kehilangan. Selama itu terjadi, akan ada tidak ingin informasi sampai kepada orang lain. Itu aja kuncinya. Dimanapun berita-berita apapun ceritanya, pasti ada tata kelola yang sudah benar dilaksanakan di sini. Itu makanya muncul ada pembatasan informasi. Mungkin di pihak lain ya, saya melihat bahwa orang katanya dilihat tipis, kita gampang marah karena kita orang Indonesia, kita kaya lah, tingkat literasinya masih kurang membaca, tingkat pendalaman terhadap pengetahuan masih kurang. Jadi kalau memandang sesuatu kadang-kadang hanya dari banyak sisi, cuman hanya satu sisi yang dikuasai, tapi seolah-olah itulah yang paling benar. Padahal banyak suatu benda itu banyak sudut-sudut yang harus kita lihat juga. Itu yang disebab bukan hanya pengelola kampus, mungkin juga dari kita. Ini mungkin Bang Heri nanti yang bisa menyampaikan di pers mahasiswa, paling tidak kode etik jurnalistik apakah sudah didukung oleh data dan fakta, sudah ada cek and recheck. Itu yang perlu nanti timbulnya kenapa ada pembatasan seperti itu. Mungkin Bang Heri nanti silakan. Terima kasih. Jadi saya menambahkan aja Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum, definisi jurnalisme secara umum itu kan sebenarnya dia proses. Orang yang bisa dikatakan oleh sebagai jurnalis itu bukan terletak pada ID card, tidak hanya itu, tapi sejauh mana dia melakukan kerja jurnalistik, mulai dari dia proses mencari sampai dia menyebarluaskan informasi. Kata kuncinya itu. Jadi percuma misalnya kita mengaku sebagai pers, kalau tidak menggunakan kegiatan pers, bisa kita ragukan posisi dia. Itu kata kunci. Nah, di titik itu sebenarnya ada bahwa jurnalis kampus sebenarnya juga sedang memerankan itu sebenarnya. Kalau dia mendeklarasikan dirinya adalah jurnalis satu, terus yang kedua dia memang mengerjakan kerja jurnalis yang profesional.
ya, meskipun sebenarnya keberadaan dia memang masuk dalam kategori pers alternatif. Nah, makanya saya sangat berharap adik-adik ketika menjadikan dirinya sebagai jurnalis kampus misalnya atau jurnalis mahasiswa, ya sudah harus ya, bukan sedapat mungkin lagi, harus menerapkan kode etik dan juga harus tahu apa saja yang diatur dalam undang-undang. Tidak cukup undang-undang pers, juga harus tahu misalnya undang-undang bukan informasi seperti apa. Terus undang-undang yang menyangkut misalnya anak seperti apa, itu harus tahu. Tidak cukup misalnya hanya undang-undang 49 saja, tapi juga kode etiknya. Misalnya kalau informasi yang sifatnya agak privasi, bagaimana pedoman pemberitaannya, itu juga harus tahu. Maksud saya, jadi tidak dalam waktu kita sebagai jurnalis tidak memposisikan kita jurnalis yang sedang belajar bisa, karena tetap saja hasil karya kita itu kan harus dipertanggungjawabkan. Karena bentuk kerja jurnalistik itu adalah bentuk kerja yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa seenaknya saja buat berita, terus kita tidak tanggung jawab, tidak bisa. Jurnalis itu adalah kerja yang profesional. Apapun yang diberitakan harus mampu dipertanggungjawabkan. Maka dari itu mulai dari proses dan hasil harus kita ikuti bagaimana standar yang tepat. Terus kedua, sebenarnya kalau secara umum kalau ada 4 kelompokan adik-adik dalam hal kerja jurnalisme. Yang pertama itu ada jurnalis yang bergabung di media profesional, dia berlaku profesional, medianya pun juga memenuhi syarat untuk menjadi media profesional. Itu satu kelompok pertama. Ada juga kelompok yang kedua, media yang jurnalis yang bergabung di media profesional tapi dia tidak profesional. Nah, itu bisa dikenakan etis soalnya melanggar. Terus ketiga, ada juga media yang tergabung dalam media alternatif tapi dia berlaku secara profesional. Nah, itu wajib dilindungi. Karena kerja-kerja jurnalistiknya tadi yang baik proses tadi yang saya bilang di awal tadi. Nah, yang keempat sudah media yang profesional, kerjanya juga tidak profesional. Nah, itu berurusan dengan Pak Polisi. Itu sudah pencemaran nama baik. Dia tidak lagi jadi jurnalis itu. Nah, itu kata kuncinya. Nah, saya sangat berharap adik-adik sebenarnya kalau kita mengerjakan aktivitas jurnalisme, saya sering ngomong sama adik-adik mahasiswa itu, coba kita posisikan diri kita sebagai kawan yang baik. Kawan yang baik itu kalau ada kawannya salah, dia ingatkan. Kita tidak membenci orang gitu. Kita ketika ada kawan yang salah, kita ingatkan sesuai dengan kapasitas kita sebagai teman itu sebagai mana. Karena sesuai kode etik jurnalistik itu, kalau kita mengkritisi orang, nggak boleh pakai tingkat buruk kan, nggak boleh kita glorifikasi, kita besar-besarkan. Apa yang memang menurut kita salah, kita ingatkan lewat karya ini. Nah, sebenarnya ya seperti seorang kawan yang baik sebenarnya ya. Nah, tinggal aja mungkin bagaimana kawan-kawan mulai dari menghasilkan karyanya dengan baik dan juga cara komunikasinya dengan institusi yang juga baik. Ya memang kadang tantangannya kemudian orang-orang ini kan cenderung dia senang diberitakan baik terus, tapi giliran salah dia mulai sementara kalau bagi kita membaca senangnya berita yang jelek-jelek gitu kan, yang baik-baik kita skip gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan yang begitu menurut saya. Tapi menurut saya selagi kita melakukan kerja jurnalistik secara profesional, meskipun masih dalam kapasitas jurnalistik mahasiswa, saya pikir insya Allah satu tahap kita agak aman ya. Karena akan banyak orang yang akan melindungi kita ya. Di samping memang dalam hal hukum juga kita aman, clear. Karena kita menerapkan standar yang benar dalam pembuatan berita. Mungkin itu.